Halo Ibu Guru dan teman-teman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara mempromosikan diri sebagai seorang akuntan dengan menggunakan salah satu bentuk laporan, yaitu laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputu Dia Irleswari Devi dari 11 Akuntansi 4. Pengertian laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi karena tidak ada profit atau keuntungan yang masuk ke badan usaha. Ini yang dimaksud kerugian usaha. Terdapat dua jenis laporan laba rugi yang biasa digunakan oleh bisnis. Yang pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Laporan laba rugi single step adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, pengeluaran, dan pada akhirnya laporan laba atau rugi yang dihasilkan oleh bisnis, tetapi laporan ini hanya melaporkan informasi dengan menggunakan hanya satu persamaan untuk menghitung laba. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan tambah keuntungan dikurang beban tambah kerugian. Berikut adalah contoh bentuk laporan laba rugi single step. Selanjutnya, apa itu laporan laba rugi multi-step? Laporan laba rugi multi-step berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tetapi, laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multilangkah menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang biaya barang terjual. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurang beban operasi. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Berikut adalah bentuk laporan laba rugi multi-step. Tujuan dibuatnya laporan laba rugi, baik single step maupun multi-step, adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Selanjutnya yang kedua adalah laporan arus kas. Di dalam laporan ini biasanya berisi data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputaran keuangan sebelumnya. Laporan arus kas digunakan sebagai bahan evaluasi yang penting. Karena ini menjadi penentu sistem perputaran uang di periode selanjutnya yang akan dilakukan. Bisa jadi, jika di periode pertama banyak kerugian, akan terjadi perubahan sistem arus kas di periode baru. Berikut adalah contoh bentuk laporan arus kas atau langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal juga merupakan jenis laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu,
Operator keuangan harus bisa membuatnya jika tidak ingin dianggap tidak becus kerja oleh pimpinan. Laporan perubahan modal berisi tentang data-data modal perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk periode tertentu, bisa 6 bulan atau 1 tahun. Karena di dalamnya waktu-waktu tersebut perputaran modal juga berubah-ubah, sehingga perlu pencatatan. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas pemilik. Yang keempat, laporan neraca. Laporan neraca biasanya berisi data-data keuangan perusahaan yang lebih detail dibandingkan laporan sebelumnya. Bahkan di laporan ini juga diinput aktiva, kewajiban, dan modal. Intinya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Ini juga dibuat dalam waktu tertentu yang normalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Berikut adalah bentuk laporan neraca atau standar. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpanan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan-catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di dalam kolom pernyataan. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan dibuat untuk fungsi tertentu, yang jelas sebagai sarana untuk menentukan kebijakan pimpinan terkait perusahaan di periode selanjutnya. Berikut ini akan dijelaskan fungsi yang lebih lengkap. Yang pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan membuang energi saja. Seluruh laporan ini adalah patokan evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Maksudnya, jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika ada laporan yang detail, berarti perusahaan memang kredibel. Paling tidak manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Kesimpulan. Laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai rapot untuk bisnis Anda. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh sehingga Anda bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis dengan baik. Untuk memudahkan pencatatan, pembukuan, dan meminimalisir kesalahan penginputan data, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang mudah digunakan dan memiliki fitur terlengkap seperti Akurat Online. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.